Itu bang, pas gua mau nembasin, itu sosok tiba-tiba terbang, naik ke atas pohon, terbang, ya. Dia ngomong, tapi kayak seolah-olah ngomongnya kencang itu buat ngabarin semuanya penghuni sini bang. Kayak ngabarin semua penghuni sini, nih ada yang macam-macam udah masuk kawasan kita gitu bang. Makanya dia bilang, lu jangan so berani. Gue bukan takut sama kuntilanaknya, no. Dia bilang biangnya datang. Apa tuh bang? Iya itu yang sosok gue bilang kayak jenglot gede itu. Iya itu biangan yang tadi. Iya, gue bukan takut sama kuntilanaknya mah ya lah. Dia diem, gue nabrak. Aduh, gue bilang, lu kenapa tiba-tiba diem? Dia diem. Aduh, gue bilang, ini orang kesurupan kali ya. Gue nggak ada pikiran apa-apa. Ya mungkin karena dia takut, karena takut yang pertama itu bang. Mungkin dia bisa ketempelan kayak apa gitu kan, gue nggak tahu. Diem, dia bilang, diem. Tapi gue masih ada ini, masih ada ngomong gitu. Diem. Gue bilang, lu kenapa sih kayak orang bego kan? Kata gue bilang, lu ngeliat kuntilanak sono, kenapa lu jadi takut? Orang kita mau ngambil wudhu kok kita. Gue bilang kan, kita mau sholat masih ada gangguin juga sih. Udah diem katanya. Lu lihat ke depan. Ke depan, gue lihat bang. Gue celinguk, nggak ngeliat apa-apa bang. Apaan sih orang kagak ada apa-apa? Gue bilang. Pas itu lu lihat noh katanya. Apaan? Deket pohon katanya. Pohon apaan? No, yang jalan-jalan dia bilang. Jalan-jalan. Gue perhatiin bang. Gue perhatiin. Ternyata ada yang gerak bang. Ada yang gerak. Dan itu ternyata macan bang. Macan lagi bang. Gue ngeliat macan lagi. Dan itu ternyata temen gue bisa ngeliat juga bang sekarang. Ya gue nggak tahu ya itu macan yang sama kayak di rumah gue atau bukan. Yang penting itu ada macan lagi bang. Iya. Karena kan di hutan itu selain ya angker ya memang binatang buasnya kayak babi, macan. Masih banyak gitu bang. Gue juga kaget. Waduh, iya. Gue jadi ikut refleks diem juga kayak orang bego, bengong aja, bukannya buru-buru ngambil wudhu ya. Gue bilang diem aja. Nah tiba-tiba itu macan mau nyamperin gue bang. Nyamperin kita berdua. Aduh mampus dah. Nah pas gue mau udah yuk cabut yuk. Udahlah gimana nanti aja sholat, apa nggak usah sholat kill gitu. Tiba-tiba si macan itu duduk, jaraknya masih kelihatan sih sosok macannya itu gede gitu masih. Gua nggak tahu berapa meter tapi ya masih kelihatan lah macannya itu yang pasti dia ngedeketin, makin dekat makin gede kan sosoknya tuh. Duduk ngeliatin kita berdua bang, merhatiin. Gua mau balik lagi itu macan diem. Ya udahlah singkat cerita, gua ngeberaniin diri udah. Niat kita mau ibadah nih, masa iya sih setidaknya ya biarpun gua nggak tahu benar atau enggak kita mau ibadah masa ya dimakan macan ya setidaknya kita masuk surga lah pikiran gua kan gitu kan. Lu mau sholat waktu itu iya kan. Ya udahlah kita wudhu aja. Udah tuh gua wudhu bang, gua cepet-cepet wudhu dan pas gua nengok itu masih ada bang, masih macan duduk aja, masih duduk begini aja bang kayak kucing. Gue sebenarnya udah lemes bang, udah kayak pas hari pertama gitu. Cuman kalau sekarang kan jaraknya agak jauh aja gitu kan. Ya udah, gue ngeberanin diri, udah wudhu, gue langsung lari. Udah nengok ternyata ada, beneran ada. Dan temen gue juga bilang itu masih ada kata dia. Ya udah gue lari. Dan pas gue nyampe lari, gue diketawain lagi bang, coba. Sama siapa tuh? Sama saudara-saudara gue. Lu kenapa pada lomba lari sih? Orang mau pada sholat malah lomba lari. Gua boro-boro dibercandain gitu bang, boro-boro mau nembal bercanda bang ya. Gua yang ada ngos-ngosan iya orang pas gua dari dari sungai itu ke atas itu kan nanjak bang. Gua ngos-ngosan, udah kayak dikejar, ya bener-bener kayak dikejar macan bang jadinya. Jadi ya udah dah, gua nggak ngeruin mereka pada bercanda gitu kan. Gua tahu emang mereka tuh seneng ngebully gue bang kalau dalam hal masalah kayak gitu tuh bang. Jadi ya udahlah, gue bilang bodo amat. Ya udah, gue udah wudhu, ayo kita sholat lah. Nah pas mau sholat kan, kata gue tuh, udah salah satu dari kalian azan, katanya gitu kan. Ya udahlah, ya karena itu posisi dan kebetulan sih posisi kiblatnya itu ke arah hutan bang ya. Karena gue juga nggak mau sebenarnya nengok ke hutan itu ya karena yang dilihat temen gue itu kuntilanak, sedangkan gue juga nggak mau ngeliat kayak gituan. Gue bilang udah kita uji nyali aja dah, sama temen gue tuh ngomong kita sweeten siapa yang paling apes dah, bodo amat. Sweet tuh bang gue berdua. Dan ternyata gue yang kalah, jadi mau ngomong gue azan tuh bang. Nah cuman
sebenarnya aneh juga sih, pas gua azan, selesai azan itu tiba-tiba kabut hilang Bang. Oh, kabut yang talinya tebel banget. Tebal banget, itu tiba-tiba naik ke atas lagi, hilang semua. Dan itu temen gue juga enggak, tiba-tiba kuntilanaknya hilang aja kayak masuk hutan. Kalau gua kan ngeliatnya ke atas nih naik, Iya. kalau sedangkan dia kayak masuk ke dalam. Oh, kunti-kunti yang kelihatan kayak Yang kelihatan temen gue ini nih. Pas gue selesai aja, gue kaget, lah kok kabutnya nggak ada. Tapi yang bikin aneh itu Bang, kalau di kampungan itu namanya suara-suara binatang, entah itu kodok, jangkrik atau burung apapun itu kan selalu berisik Bang ya, ada aja gitu. Ini nggak ada suara apa-apa, sunyi, senyap, suara angin nggak ada, pokoknya sunyi banget. Itu semua bulu, istilahnya gue merinding semerinding-merindingnya gue. Karena gue pikir ini udah bukan hal yang wajar lagi buat gue. Iya. Dan gue bener-bener di situ udah selesai aja, gue udah ngeliat itu kabut naik. Emang gue senang kabutnya naik, tapi pas nggak ada suara gue nangis langsung. Wah, gue pengen pulang, gue pengen pulang, gue pengen pulang. Nah, ketika gue ngeri kayak gitu, gue ya emang udah dasarnya orangnya kalau udah hayu ke sono udah nggak bisa ditolerir lagi, udah harus mau ikut lah gitu kan. Kokoh. Ya udah lu nangis aja dulu, kalau udah nangis baru udah, kata dia gitu kan. Aduh, gue bilang ya mau gimana, gue nangis udah juga kan. Ya udah kata kita sholat dulu biar lu tenang. Nah, sepanjang seumur hidup gue deh Bang, ketika gue takut dan gue coba pasrah aja gitu Bang, itu pertama kali gue dalam seumur hidup gue sholat bisa khusyuk Bang. Nggak ada suara apa-apa, itu gue bener khusyuk. Gue pertama sebelum sholat emang takut, tapi karena gue pasrah gitu Bang, ya udah deh, gue serahin aja semua. Dan itu gue sholat khusyuk Bang. Gue nggak celangak-celinguk atau apa, gue khusyuk banget. Nah, ke cerita gue udah sholat sama temen gue ini, pas gitu udah kita jalan. Ntar lu tahu kok kenapa alasannya gue ngajak lu kesini gitu kan, kata dia kan. Lagian juga lu ngeliat sosok macan kan, kata dia. Iya, udah nanti lu tahu, kata dia gitu kan. Ya gue sih cuman iya doang Bang ya, sambil ketakutan gitu kan. Ya udah deh, cuman gue kan nyaranin ya udah, yang penting lu banyak doa, banyak zikir selama jalan tuh, jangan bengong ya, kayak gitu-gitulah, ngingetin lah biar gue nggak takut. Kalau misalkan lu ketemu apa, ngeliat sosok itu, anggap aja itu katanya apa sih, cewek cantik lah. Kata gue tuh gini Bang, kalau lu takut, lu harus bayangin sesuatu yang apa, yang seger-seger lah Bang, misalkan cewek cantik lah, itu bakalan, katanya sosoknya bakalan kayak gitu. Gue bilang boro-boro ngebayangin kayak gitu, udah ini aja udah syukur kagak ngeliatin mukanya aja, gue bilang kan. Ya udah, dari situ udah sekitar jam 6 lewat gue berangkat tuh Bang. Jadi posisinya tuh mamang gua, terus anak gua, terus temen gua baru gua. Nah, sedangkan yang dua ini apa, ngebuka jalur, karena kata gua tuh dia yang paling tahu, mamang gua kan lokasinya gitu kan, ke dalam buat nyari batu. Ya udah dah, gua baru masuk nih Bang. Gua udah di bibir ini, gua bilang, gua sambil baca Bismillah, ya Allah semoga nggak ada apa-apa gitu kan. Gua udah masuk, baru udah ngebuka jalur misalkan sekitar 3 meter lah Bang, udah ditebas sama, udah masuk semua. Gue langsung diem lagi Bang. Itu semua kiri kanan itu semua kayak ada yang liatin Bang. Gue udah nggak tahu lagi harus ngapain gitu kan. Gue diem sampai di tepak ini bahu gue sama gue, jalan udah biarin aja gitu. Di tepak tuh gue jalan selengkah, terus tepak lagi jalan selengkah. Gimana Bang, orang kiri kanan itu banyak kayak merhatiin, emang sosoknya nggak nampakin, cuman perasaan gue tuh banyak kayak ngeliatin aja. Pokoknya itu kayak misalkan di hutan kan banyak pohon nih Bang. Setiap satu pohon itu ada satu makhluk. Nggak tahu gue makhluk apa, karena nggak nampakin gitu. Cuman gue kayak diperhatiin banyak orang aja gitu Bang. Kayak lu masuk, kayak lu artis nih, tiba-tiba lu disambut banyak orang gitu Bang. Nah kayak gitu Bang. Gue masuk, gue diem, lemes. Ya udahlah, gue nepok si temen gue. Udah, gue juga ngeliat, katanya udah kita jalan aja, udah pasrah aja dah, kata dia kan gitu. Itu gue udah, pokoknya sepanjang jalan tuh
semua badan gue merinding bang. Iya. Gue udah pikiran gue udah jelek banget dah. Karena kalau dari awal aja gue udah disambut kayak gitu, udah mah takut setan, udah gitu ada binatang buas, gue ngeliat macan juga bang. Karena ancamannya banyak banget bang. Iya benar. Jadi kan ya udah deh, gue pasrah aja dah. Gokil ya, demi mencari batu Iya. tuntutan. Sebenarnya kan kalau gua nggak dikasih duit sama bos gua tuh gua nggak bakalan ini gitu bang, nggak bakalan senekat ini. Ya udahlah, gua orang nggak ngasih duit juga kan gitu. Iya. Ya udah bodo amat gitu, karena gua punya beban dikasih amanat juga kan, dikasih duit juga, ya mau nggak mau dong gua harus tanggung jawab gitu kan. Kalau nggak nanti gua dipecat dari kerja kan. Iya. Gitu. Nah pas gua masuk, karena temen gue juga sudah mulai beraniin diri gitu ya, malah sekarang yang takutan tuh gue. Ya udah deh, gue jalan udah tuh biarpun pelan ya, karena kan yang depan tuh sambil buka jalur, jadi kita nggak bisa nerabas jalan gitu. Bang pelan-pelan, gue yang buka jalur juga kan, sekalian katanya sih nginget-nginget kan. Iya. Jalan ya, itu pokoknya sepanjang perjalanan banyak banget yang merhatiin bang. Itu banyak banget yang merhatiin. Nah, pas sudah mau sekitar 1 jam lebih, ya gue nggak tahu sih lebih tepatnya itu udah berapa, tapi itu udah gue bilang ini udah mau isa nih, gitu kan, berarti udah 1 jam lebih lah mungkin kan. Tiba-tiba mama gue diem dan teriak, berhenti, kenceng banget bang tuh teriaknya, berhenti. Lah gue kaget kan, oh mungkin udah nyampe kali. Gue bilang alhamdulillah, gue bilang cuma segini doang ternyata dalamnya kan gitu kan. Syukurlah, gue bilang udah nyampe. Diem, gue diem dong. Nah si mamang gue ini mukanya tiba-tiba pas nengok, nyuruh berhenti, langsung nengok ke kita kan yang di belakang gitu. Mukanya natap ke uang gue bang, natap ke uang gue, kayak ngasih isyarat, dan uang gue paham gitu kan. Nah, gue bilang wah ini sih udah nggak beres lagi aja, gue bilang kan, mukanya udah muka ini semua kan, udah muka serius semua. Iya. Ya gue nganggapnya mungkin lagi bercanda lagi, gue nggak terlalu, ya udahlah biarin lah gitu kan. Tiba-tiba pas gue nengok ke gue, awas gue mau maju ke depan, dia bilang, aduh ini bener. Ya karena gue posisinya gue paling belakang dan gue di depan gue, kalau gue ke depan berarti gue paling belakang dong bang. Udah gue ikut ke depan. Nah pas gue buru-buru biar deket aja ngerapet gitu bang. Pas gue maju sama teman gue tuh berdua, di depan gue ternyata ada 2 kuntilanak bang. Oh, di depan uak lu ini? Di depan mamang gue yang lagi buka jalur itu. Iya, dijegat sama kunti itu. Iya. Jadi posisinya tuh kan buka jalur, kita ngadep ke depan gitu bang ya. Posisinya tuh dia kayak gini, jagain. Kiri kanan yang nggak ngalangin jalan, nggak. Iya. Jadi pokoknya yang dijagain kayak gini. Kiri kanan. Dan itu sosoknya, kuntilanaknya sih bisa dibilang gede bang. Gede banget, 1/4 pohon lah. Itu gede banget. Dan pandangan kita kan emang pas ke situ kan emang nggak ada lampu jarak jauh bang ya, cuma sebatas lampu kaki doang, nggak bisa nembak jauh. Tapi kan kalau putih di dalam hutan itu ya kelihatan bang. Iya, jelas Banget kan gitu kan. Itu putih, tinggi, gede lagi. Gue bilang, aduh, gue merinding banget, itu apaan? Nah udah kayak gitu dia ketawa bang langsung. Tapi nggak cuman ketawa dong, cuman ketawanya sama kayak yang pertama gue ketemu kuntilanak itu bang, yang dicegat di pohon tuh. Ketawa terus, cekikikan terus. Iya. Gue bilang aduh. Nah nggak tahu kenapa pas gue maju ke depan, gue ngedadak jadi sosok berani bang. Tiba-tiba rasa takut gue hilang. Iya. Gue bilang udah gue aja yang ke depan lah, gue tebas-tebasin lah. Apa sih gue masuk ke hutan kayak gini aja digangguinnya setengah mampus. Gue bilang udah wak, biarin wak, gue mau tebas tuh, gue bilang. Nah gue tiba-tiba ngambil golok gue bang, udah was, gue bilang. Mama gue sebenarnya sempat mau nahan sih, cuman gue kayak ngelirik, udah biarin. Kayak ngebiarin aja, udah biarin. Mau tahu sampai mana sih beraninya gitu kan. Tiba-tiba gue maju bang, gue udah mau nebasin nih, hampir dekat. Karena posisinya dia emang nggak ngelihat ke kita gitu, cuman saling ngadep-hadepan, dan itu ditutupin rambut semua jadi nggak kelihatan semua. Itu bang, pas gue mau nebasin, itu sosok tiba-tiba terbang, naik ke atas pohon, terbang, ya. Nah, yang bikin gue merinding,
Itu bang, jujur gue aja kalau ngeliat itu sosok bang, ngeliat jelasnya itu udah benar-benar takut. Dia pergi nih bang, tiba-tiba dari depannya, ini berdiri nih bang, dari depan sininya tuh tiba-tiba muncul bang sosok satu baru. Dan ternyata itu sosok yang pertama kali gue. Yang lu lihat itu? Iya. Oke. Pertama tuh sosoknya kecil bang, jalan sosoknya kecil, sama kayak manusia biasa lah. Tiba-tiba ngegedein sendiri, gede, dan itu sosoknya serem seserem-seremnya. Gue jujur, mungkin kalau kuntilanak mungkin sebatas hancur atau kayak gimana. Ini gue bener-bener takut. Gue itu hampir mau pingsan bang. Pas gue itu terbang, karena sambil ketawa juga kan, gue kesal juga kan karena kenapa pas gue samperin dia kabur gitu kan. Ya udah, ya gue ngeliat ke depan, tiba-tiba muncul sosok itu, gue langsung diuduk, jatuh, gubrak gini aja. Itu golok bang, tiba-tiba jatuh gitu. Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu gue udah pasrah aja. Pokoknya udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngomong nggak bisa, mau gerak nggak bisa. Gue rasa sih gue kayak kencing di celana sih bang. Itu saking gue takutnya gitu ya. Muka gue aja kata temen gue itu gue udah pucet banget. Pucet sepucet-pucetnya. Udah sepucet-pucetnya, tiba-tiba gue dah, lu bangun, lu ke belakang. Tiba-tiba ditepok gini tuh bang, gue bisa bangun sendiri, seger lagi gitu, nggak lemes kayak tadi. Iya. Yang ya takut masih ada, cuman seger lagi aja. Gue langsung lari ke belakang mamang gue ngumpet. Temen gue ngeliat gue tuh muka gue pucet kayak orang mati bang katanya. Saking takutnya mungkin ya gue ya. Tiba-tiba, karena sosok itu tuh bang, kalau misalkan ngeliat di Google nih bang, yang jenglot kayak gitu, itu sosok kayak muka jenglot gitu bang, ininya taringan. Iya. Mukanya sebelah segini hancur, lidahnya keluar, udah gitu rambut panjang banget. Kulitnya tuh apa ya? Kayak kulit kebakar gimana sih bang? Iya. Ngeletek kayak gitu bang. Gua, yang bikin merinding sih itu sih, semua tubuhnya kan, kalau kuntilanak kan istilahnya pakai baju, nggak kelihatan, cuma kelihatan muka. Ini kan semuanya kelihatan. Iya. Sampai pokoknya nggak pakai baju, anu-anunya juga kelihatan gitu. Makanya gue bikin merindingnya tuh kayak gitu bang. Nah gue lari ke belakang, mamang gue malah ketawa lagi. Makanya sampai kepala gue dikeplak bang, lagi takut-takutnya saudaranya dikeplak coba bang. Makanya dia bilang, lu jangan so berani. Gue bukan takut sama kuntilanaknya, no. Dia bilang biangnya dateng. Apa tuh bang? Iya itu yang sosok gue bilang kayak jenglot gede itu. Iya, itu biangan yang tadi. Iya, gue bukan takut sama kuntilanaknya mah ya lah. Di kampung juga banyak, dia bilang ngadepin kayak begitu doang. No, biangnya kata mamang gue. Gue diem aja dalam hati gue, ya gue mana tahu kalau ada biangnya kan gitu kan. Di pikiran gue, orang depan gue ada kuntilanak doang bang, 2 biji. Udah gitu kan, gue nggak tahu ngapain gitu, tiba-tiba duduk ngadep ke dia sila ngeluarin tasbih gitu bang. Dia duduk sila gini, terus matanya merem. Nggak tahu dia baca doa apa, baca surat apa gitu, gue nggak tahu. Tiba-tiba si makhluk itu kepanasan bang. Panasan. Kayak apa sih? Kayak lagi pada berantem tapi seolah-olah dia yang kesakitan gitu bang, kayak kalah gitu. Dia bilang panas, udah gitu. Gua tetap nggak bangun langsung ini, duduk aja sampai makhluk itu nggak pergi tuh, duduk aja. Masih terus aja, mungkin ngusir kali ya biar nggak nunjukin sosoknya lagi, terus aja panas. Nah sedangkan si makhluk itu mau ngedeketin gua tuh nggak bisa bang, nggak tahu, kayak ada yang ngalangin aja. Karena yang gua dengar tuh setelah itu, karena kalau kata gua tuh ada setan tuh, ada yang bisa cuma nakutin doang, ada sosok yang bisa nyakitin juga. Nah dia tuh salah satu sosok yang bisa nyakitin juga katanya bang gitu. Mungkin yang sering dipakai kayak dukun-dukun gitu kali ya. Mungkin gitu kan. Dia tuh mau ngedeketin gua nggak bisa, cuman dalam posisi kepanasan. Dan ketika itu kulit yang kayak kebakar itu bang, itu semua ngelopet semua. Dagingnya tuh ngelopet semua keluar. Kayak dagingnya tuh kayak, kalau misalkan ini daging nih bang, tangan gua nih gitu bang, daging diinin pakai pisau gitu, dimelengkerin gitu. Itu dagingnya kayak ngotok semua, kayak mau turun semua itu bang. Itu darahnya pun gue nggak bisa ngebayangin bang. Itu di bawah semua udah kayak banjir lautan darah aja udah. Itu darah semua.
Aduh, di situ gue udah makin lemes. Temen gue aja sampai sama bang, biarpun posisinya gue yang tadi paling depan ya nggak kayak begitu. Ya lemes bang. Ya udah mau gimana lagi, cuman ya posisi gue ngerangkul kaki mamang gue ini bang, berdua tuh kita sering rangkul-rangkulan tuh. Udah nggak tahu, gue udah nutupin kayak gini kan. Tapi ya karena penasaran, ya karena biarpun ditutupin kan, gue pengen tahu itu makhluk udah udah hilang apa belum gitu kan. Gue terus aja. Pas udah kayak gitu tuh, nggak beberapa lama kemudian, tiba-tiba itu makhluk ngomong bang, teriak, dan suaranya itu serem banget. Jadi suaranya kayak bangunan kosong nih bang, udah nggak dipakai, lu ngomong kayak ngegema gitu. Oh iya, bergema gitu. Dia malah ketawanya tuh nggak kayak yang kuntilanak itu, ketawanya tuh gede banget lah. Kalau di Sunda tuh kayak di pewayangan tuh kayak sosok buta gitu, ketawa hahaha gede gitu. Dia tiba-tiba ketawa, nggak kepanasan lagi, ketawa. Dia bilang, lu semua bakalan mati di sini. Itu suaranya kenceng banget, kayak dia ngomong tapi kayak seolah-olah ngomongnya kenceng itu buat ngabarin semuanya penghuni sini bang. Kayak ngabarin semua penghuni sini, nih ada yang macam-macam udah masuk kawasan kita gitu bang. Iya. Jadi dia ketawa, diancam kayak gitu. Udah, gue lemes lagi bang. Itu gue bener-bener lemes, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue duduk, nah pas udah mau kayak gitu bang, tiba-tiba sosok satu kuntilanak yang di atas masih tetap stay itu bang, tiba-tiba menyambar gua bang. Pas mau nyamber, tiba-tiba refleks anaknya tuh langsung loncat, langsung ya ngedeketin, sama-sama nyamber juga gitu kan, ngedeketin bokapnya gitu, langsung tebas bang. Si kuntilanak itu kayak gerakan refleks lah istilahnya, ya lu ngapain bokap gua gitu kan, mau nonjok bokap gua, udah langsung ditebas bang. Si anaknya itu sama gua tuh ditebas. Itu si tebasannya itu goloknya cuma segini bang. Dan sosok itu gede kan, gue bilang itu bisa langsung ke belah dua bang. Si makhluknya itu? Si makhluknya itu. Dan itu bang, sebelum dia hilang ya, tubuhnya tuh kepisah jadi dua bang. Tubuhnya itu, ini misalkan gua sama temen gua sama mamang gua, itu nggak jauh dari gua bang. Dan itu masih gerak bang, masih gerak. Dan itu gue ngeliat jelas tubuhnya tuh ya udah belatungan, baunya minta ampun, gue muntah. Saking lemesnya, saking baunya gue muntah langsung, mendadak gue muntah. Apa yang gue makan mungkin beberapa kemarin atau apa, itu semua keluar bang, semua lemes. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue udah pasrah banget karena isi perut gue semua udah keluar kan. Ya udah tuh, udah kayak gitu tiba-tiba itu makhluk hilang. Makhluk itu hilang? Iya. Nah yang satu lagi di atas juga ternyata hilang. Nah sedangkan makhluk yang di depan itu masih belum hilang bang. Masih istilahnya makhluk itu masih ngoceh-ngoceh lah, masih ngancem, nyuruh kita buat pergi, buat kita pulang, jangan kesini gitu. Sosok makhluk itu tuh yang di depan gua tuh yang kuntilanak itu udah hilang, yang depan itu masih ada bang. Masih nahan itu? Masih nahan di situ. Nggak tahu kapan hilangnya. Gue sih tahu itu makhluk masih ada, biarpun lemes. Gue itu sampai tiduran bang, berdua udah kayak sadar, cuman lemes aja gitu bang, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Orang muntah juga kan gitu kan, udah lemes, udah nggak ada nutrisi lah dalam tubuh gue tuh. Tiba-tiba si makhluk itu terakhir bilang, lu semua pokoknya pasti bakalan mati, udah dipastiin tuh sama dia. Ngomong gitu terus ya. Sedangkan gua nggak ngapa-ngapain, ya duduk cuman baca doa zikir doang bang, duduk gitu. Cuman ya karena udah tadi ada yang nyamber kan, anaknya tuh langsung sigap, dan mamang gua nggak bantuin tuh karena mungkin ya jagain gua berdua kan gitu kan bang. Ya udah tuh, dari situ entah beberapa lama tiba-tiba makhluk itu hilang. Terus hilang, dan suara binatang itu tiba-tiba muncul lagi. Suara apa tuh? Suara binatang. Cek. Iya gitu, kayak jangkrik atau apa kan. Itu dari sepanjang gua perjalanan tuh selesai sholat itu sunyi semua bang. Sunyi, nggak ada suara. Nggak ada suara, nggak ada. Ya. Itu cuma suara nebas trek gitu doang bang. Pas suara itu hilang, tiba-tiba ada lagi suara binatang. Kayak ya pada umumnya hutan gimana sih bang? Ada suara angin ada, apa ada gitu. Gua langsung bilang, udah tenangin dulu,
Dan dia langsung nyamperin gua berdua kan, langsung dibacain doa gitu kan, langsung suruh minum, biarpun lemes gitu, dikasih makanan juga kan, karena gua ngeliat gua udah muntah gitu bang. Dia bilang ke mamang gua tuh, udah kita cari apa, lu pokoknya cari tempat, kita malam apa, kita nginep di daerah sini nih, di sekitaran sini, lu cari tempat yang enak buat ini, buat tidur, dia bilang. Nah sedangkan si anaknya ini disuruh, no, kalau nggak salah di sono ada air, lu ambil air nih. Kata dia, ambil air di sono. Ya karena mereka kan, ya gua akuin sih kalau mereka bang dengan hal kayak gitu udah terbiasa, dan memang ya secara agama mereka tuh lebih ngadepin kayak gitu mah nggak takut lah gitu kan bang. Jadi udah masa bodoh gitu kan, udah terbiasa sama hutan juga gitu kan. Nah singkat cerita, pas udah kayak gitu tuh gua udah wanti-wanti kalau kita tuh bakal ngadepin yang lebih parah. Oh, di hutan gitu. Nah udah kayak gitu kan, kita udah makan nih bang, udah makan, udah semua beres-beres, udah berdiriin tenda juga. Gua bilang, lu semua wudhu, kita sholat isya. Dan pas sholat isya itu ada satu nambah jamaah. Nambah jamaah. Dan jamaahnya itu apa? Gua taunya itu udah beberapa menit udah sholat gitu, gue baru ngeperhatiin tuh. Iya. Nah sosok jamaah itu tiba-tiba udah sholat kan, tiba-tiba ke belakang berubah jadi macan bang. Jadi macan. Gue nggak tahu macan yang sama atau beda ya, gue nggak tahu ya. Itu berubah jadi macan. Dia ngelilingin itu aja. Udah tenang kata gua. Ternyata semua orang tuh ngeliat bang. Oh, ngeliat sosok itu. Dia salah satu yang bakal apa, ikut bantu kita katanya gitu. Itu ya mungkin sesepuh apa dalam itu ini apa sih yang gua atau itu gua nggak tahu lah intinya kan gitu. Udah kata tenang. Nah gua tuh merintahin udah sholat, semua kecuali gua itu harus duduk sila, zikir lah, harus duduk sila bentuk lingkaran kecil gitu bang, dan gua nggak boleh ikut. Kenapa tuh? Jadi mereka, karena kata gua tuh mereka tuh mau pada nyerang bang malam ini tuh. Iya. Nah sedangkan gua disuruh tugas jagain mereka berempat ya, karena takut kayak yang pertama itu bang. Iya. Nah udah kayak gitu udah kayak gitu ya gua nggak bisa komplain lagi bang, ya udahlah, gua siapin aja kan gitu. Udah percaya kata gua nggak aman kok, lu dibantu, ada yang bantu tuh dia. Iya. Nah pas udah kayak gitu tuh udah tuh duduk, udah sila semua sunyi bang, balik ke sunyi lagi, udah balik ke sunyi lagi, tiba-tiba kan di situ sempat bikin api unggun juga ya, itu api mati, semua lampu mati, semua mati gelap. Mati semua. Tapi yang bikin serem bang, semua mati pencahayaan, tiba-tiba cahaya merah banyak banget dikelilingin gua. Kayak mata gitu. Mata dari bawah sampai atas itu semua mata semua. Kayak ada yang merhatiin ya. Nah pas udah itu gue udah panik, gue udah nggak tahu. Tapi posisi gue masih dekat sama mereka yang lagi pada ngelingkar bang. Yang pada ngelingkar itu gue udah megang parang juga kan, takut kenapa-napa ya otomatis kalau mereka mati ya gue juga mati dong. Gitu kan. Ya udahlah pasrah, gue beraniin aja gitu kan. Gue udah ngelawan rasa takut gue gitu kan. Nah si ini tuh tiba-tiba dari mereka berempat ini tuh bang ngeluarin cahaya. Ngeluarin cahaya tiba-tiba buat nerangin gua atau itu gua nggak tahu. Tiba-tiba nerangin dan gua ngelihat itu semua sosok kelihatan semua bang yang di muka gua. Mulai dari yang kecil sampai yang gede, dan itu gua nggak ngelihat sosok kuntilanak sedikit. Itu semua sosoknya sosok kayak buta atau apa itu tuh semua ada, mulai dari kecil sampai yang gede itu semua ada bang. Jin-jin yang udah jin siluman itu udah nggak tahu, serem semua, udah kelas berat itu. udah gua udah pasrah lah. Tapi ya gua udah tahu patokannya, kalau mereka berempat ini diapa-apain ya gua tahu mereka tuh tujuannya buat ngusir mereka semua kan. Mereka diapa-apain ya otomatis kita semua udah mati di sini kan. Ya udah gua buat bertahan diri gitu kan. Nah, tiba-tiba si macan itu berubah jadi orang bang. Si macan itu. Iya, nyamperin, berubah jadi orang. Pas berubah jadi orang, udah cu, tenang aja, kayak gitu kan. Tenang aja.
gue antara takut dan enggak sih bang ya. Ya karena udah berubah jadi manusia ya gue jadi ya udahlah, dia udah jadi manusia ini, jadi gue nggak terlalu takut kan. Ya udah tuh si sosok macan ini tuh udah tenang aja. Di sini ada, kita sebut Eyang aja kali bang ya. So, udah yang bantuin katanya. Nah tiba-tiba sosok dari 4 ini kayak rohnya tuh kayak keluar bang. Pada berdiri semua, pada megang. Yang pertamanya pada bawa golok, ini semua jadi pedang. Jadi pedang semua. Jadi pedang semua. Tiba-tiba itu mencar semua berempat. Ada yang ke sono, ada yang ke sini. Dan semua itu apa, nebas-nebasin makhluk-makhluk itu bang. Oh jadi lu kayak perang sama makhluk-makhluk gitu? Iya, gue mah enggak. Iya. Pas saudara-saudara gue ini bang mereka gitu, itu bang. ya. Sedangkan gue nggak ngapa-ngapain. Iya. Gue mikir kan gue pengen bantuin nih biar cepat kelar kan setidaknya kayak gitu bang. Tapi ditahan nih sama sosok satu ini. Tenang, itu bukan bagian lu deh. Nah, dan pas udah lama gitu bang ya, tiba-tiba ada satu sosok yang nggak ngapa-ngapain juga bang. Itu merhatiin fokus ke arah 4 orang ini. Cuma ngeliatin aja ya? Ngeliatin aja. Sosok itu ternyata yang tadi, yang pertama, terus yang kedua juga yang gue lihat itu bang. Iya. Itu ternyata dia bosnya bang. Oh, biangannya. Biangannya di situ bang. Dia merhatiin melotot aja. Aduh, gue bilang, masa gue kebagiannya yang kayak gini kan? Gue aja kan nggak sanggup, apa istilahnya lama kan, apalagi gue. Dan yang bikin gue kaget, sampai lemes itu bang. Tiba-tiba dia datang, kayak mau ngehantem 4 orang saudara gue ini bang. Sosoknya tuh sebelum ngehantem itu berubah jadi 4 kepala bang. Yang pertamanya udah serem, ini lebih serem lagi. Itu sosoknya kayak orang tua gitu, gue nggak bisa pastiin itu kakek-kakek atau nenek-nenek. Tapi itu sosoknya yang paling nyeremin di antara 4 binatang, 3 kepalanya yang lain. Itu semuanya, yang itu paling serem bang. Iya. Gue udah lemes, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman pas mau nyerang saudara gue nih bang, tiba-tiba si macan ini loncat. Dia langsung nebasin satu kepalanya. Plak, kepalanya copot, ngelinding di kaki gue bang. Dan itu kepalanya ketawa. Enggak bener-bener mati kepalanya, ketawa. Cuman enggak ngapa-ngapain, ketawa doang bang. Itu gue merinding banget. Gila. Itu gue merinding semerinding-merindingnya. Istilahnya ya gue udah pasrah banget bang. Udah pasrah banget kan gitu. Nah ketika gitu gue kan nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan yang ngelawan si satu makhluk ini tuh ya si harimau ini bang, yang bisa berubah manusia ini tuh kan. Gue nggak tahu makhluk apa itu kan gitu. Mungkin siluman jadi-jadian juga atau apa, gue nggak tahu lah. Nah dia tuh berantem bang. Dan si harimau ini tuh ternyata keteteran juga bang. Keteteran juga. Kalau tadi kan kita ngelihatnya, wah gue tuh cuma sebatas baca doa apa. Kalau ini benar kayak perang gimana sih bang, main tonjok-tonjokan, pakai senjata juga gitu kan. Keteteran. Tiba-tiba si makhluk itu tuh karena keteteran, ngelihat saudara gue tuh makin kesel karena semua bawahannya tuh kayak kalah gitu bang. 4 lawan banyak kok bisa kalah gitu kan. Kayak pengen nyerang, kalau ini buat tubuhnya udah diserang ya otomatis rohnya juga bakal ngilang kan gitu, bakal mati juga kan. Tiba-tiba nyamber bang. Dan si harimau tuh bilang, sabet kepalanya. Kenceng banget gitu kan, ngisaratin gue buat ngelawan gitu. Sabet kepalanya. Ya gue mau gimana lagi, gue takut juga. Ya udah dengan refleks, gue nggak tahu. Gue sih ngerasa kayak ada yang masukin badan gue bang. Tapi gue masih sadar gitu. Gue ngambil golok. Makhluk itu datang, tiba-tiba gue nebasin. Ceret. 2 kepalanya buntung semua. Itu nyata bang, kelihatan depan lu ya? Depan gue nyata banget. Dan itu semua baju gue penuh darah bang. Darahnya itu udah bau, bukan darah yang bau amis, tapi udah darah bau bangke bang. Iya. Cuman gue nggak tahu, gue kayak ngerasa kayak ada yang masukin diri gue juga gitu, kayak ada yang bantuin gue juga. Gue nggak tahu itu apa, antara percaya gue pribadi pun antara percaya nggak percaya bang sampai saat ini. Jadi kayak perang gaib gitu ya? Iya. Nah, ceret, 2 kepalanya ngelinding lagi bang. Nah, yang terakhir nih 1 kepala. Kepalanya itu kepala yang gue bilang manusia bang. Iya. Kepala manusia. Dan sosok keberanian gue itu hilang. Kayak disuruh, lu harus lawan tuh. Lu harus buang rasa takut lu harus lawan. Iya. Ya mau gimana ya, gue yang udah pikiran apa, ya udah gue udah pasrah, mati dah. Gue bilang yang penting gue berantem dulu dah, gue bilang gitu. Nggak cerita,
Akhirnya gue bisa tuh bang, nebas satu kepala terakhir dia. Iya. Gelinding, udah ngelinding. Dan si badannya masih tegak bang. Jadi tuh berdiri begini. Ih. Gue udah, masih agak mati. Sosok itu hilang, nggak ada suara, nggak ada apa. Sosok satu pertama itu hilang. Tapi saudara gue masih pada berantem. Gue udah pasrah, ini kapan kelarnya. Di situ posisi gue udah lemes bang, udah capek, udah mental, udah fisik, udah semua itu udah capek banget bang. Jadi gue udah pasrah, sedangkan sosok harimau itu cuma bisa senyum doang. Bisa senyum doang. Senyum doang. Nah singkat ceritanya tuh bang, sosok itu semua udah hilang. Iya. Misalnya intinya gue lah yang menang, tim gue gitu yang menang. Alhamdulillah. Gue pingsan. 2 hari kemudian gue masih ada di hutan itu, dan ternyata gue bangun tuh gue nggak sadar. Ternyata gue udah pingsan 2 hari, dan yang nyari batu itu ternyata saudara-saudara gue dan temen gue. Tapi dapet tuh bang. Dapet. Nah, gue sadar-sadar tuh gue tahu-taunya ternyata gue pingsan 2 hari bang. Pingsan 2 hari. 2 hari Di hutan itu. Di hutan itu. Sedangkan mereka tuh nyari batu selama udah malam, ketemu pagi. Gokil. Mereka tuh langsung mencar gitu. Iya. Ya udahlah, sesuai tujuan kan, karena emang niatnya tuh nyari batu. Ya udah cari batu mereka. Itu kalau boleh tahu bang, batu itu batu gaib. Maksudnya ada di bawah pohon atau emang kudu mahat dulu atau apa gitu? Iya itu kudu mahat bang. Itu kan bukan pesanan apa? Bukan pesanan batu-batu kayak gitu, enggak. Ini bahan mentahan gitu yang udah ntar bisa misalkan satu kepel gini bisa jadi berapa batu kan, bisa dijual kan, laku juga kan. Jadi pikiran, kayak bukan batu narik dari pohon gitu. Bukan, itu nyari batu biasa. Gokil sih ceritanya sob, sampai masuk hutan gitu ya bang. Iya bang, itu gue dari situ bang. Ya gue disuruh main lagi sih sebenarnya untuk ke hutan itu. Gue jujur, gue udah kapok. Kapok Gue ya? nggak mau. Karena hutan itu banyak buat pesugihan ya bang. Buat belajar ilmu, Cari-cari ilmu. Cari ilmu. Jadi kan kalau ada yang bertapa di situ tuh kadang-kadang ilmu ada yang ketekan, berarti kan dia bisa pulang. Kalau yang enggak tuh mereka jiwanya semua di situ bang. Sebenarnya sob gue pengen nyebutin nama daerah. Cuman ini daerah terkenal banget ya bang. Terkenal dengan hal itu. Cuman ini terlalu privacy yang enak gitu kan. Itu daerahnya emang benar-benar buat ilmu-ilmu ya hitam lah ya, lebih banyak hitam ya. Lah, ya banyak. Gokil sih. Terus bang akhirnya batu itu lu kasih deh ke bos lu. Iya, singkat cerita ya selesai 2 minggu. Ya sebenarnya gue kan cuti 2 minggu nih bang. Yang niatnya gue pengen istirahat, ternyata gue nggak Malah berpetualang. Dan itu pun gue nggak nikmatin di kampung bang. Iya di hutan. Iya, dan gue berangkat ke Jakarta itu dianterin lagi. Nggak biasa kan gue naik bis atau naik travel, ini gue dianterin. Saking masih takut ada yang ngikutin atau apa gitu kan, gue dianterin. Terus bos sampai gue nginep gitu kan. Ya bos gue ya gue nggak cerita lah. Kalau gue cerita bang, sama aja kayak gue nimbulin rasa penakut gue itu. Sosok itu tuh kebayang lagi di muka gue nggak mau, gue pengen ngebuang semua itu bang. Gimana bang Samsul, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman nih tentang cerita lu ini? Ya intinya ambil positifnya aja sih. Makhluk gaib itu ternyata memang ada, dan jangan pernah takut sama makhluk gaib itu. Makhluk gaib itu ada kastanya juga bang. Jadi ada yang cuman sebatas bisa nakutin, ya bukan berarti nakutin juga kalau lu terbuat takut ya mungkin lu bisa terjadi apa-apa kan gitu. Terus cuman ada yang lebih tinggi itu bisa nyakitin. Bisa nyakitin juga ya. Iya. Gitu. Dan kembali lagi kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya betul. Gitu. Karena ya mereka kan makhluk Tuhan juga, makhluk Allah juga, dan kita kan makhluk yang lebih sempurna gitu kan. Dan tadi bilang sama Bang Samsul yang ada juga makhluk yang bisa nyakitin ya. Iya. Termasuk lo udah nyakitin dia. Oke sob, mungkin cukup sekian nih cerita pengalaman dari Bang Samsul ini. Dan pengalaman ini benar-benar barbar ya, karena Bang Samsul ini sampai masuk hutan buat dapetin batu itu, dan histori perjalanan itu sob benar-benar kayak mau uji nyali kali bang ya. Set, itu bukan uji nyali, itu sih sama kayak nganter nyawa mungkin. Nganter nyawa ya. Iya. Sampai di sini tuh kayaknya rame banget nih suasana di sini bang. Oh iya. Kalau kita cuman ya beberapa orang lah, cuman kayaknya rame banget nih pernah datang kali ya bang ya. Mungkin. Oke, minum dulu bang, minumannya bang. Aduh, Mixmo. Kalau tengah hari enak nih bang ya. Asli seger banget ini kalau siang-siang lagi keringetan ya kan. Iya. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman yang dialami sama Bang Samsul ini. Kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh segi negatifnya. Karena yang positif itu buat orang-orang yang udah nikah. Jadi kalau yang belum nikah tiba-tiba positif, itu bahaya. Canda. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Samsul ya. Oke. Udah mau bagi cerita nih.
Dadah.